Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat siang, apa kabar Upmania dan juga sahabat Nakoy. Kembali lagi saya Santi Rosalia bersama Anda di hari Jumat yang penuh dengan berkah dalam program Up Awareness. Program ini bisa Anda simak setiap hari selepas Up News jam 10. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line WhatsApp kami di 0878 333 400 atau chat live Instagram di @radio SMG dan juga @nakoy. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui live streaming kami di upradio.id. Langsung saja kita menjumpai guru kita hari ini, Bapak Nanang Kosim Yusuf, Pak Nakoy, yang sudah ada di ujung Instagram beliau. Selamat pagi dan Assalamualaikum Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Santi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, selalu great. Oke. Baik Pak Nakoy, walaupun kita punya waktu hanya sedikit saja ya setiap hari Jumat, tetapi semoga saja waktu yang hanya secuil ini bisa punya manfaat banyak untuk bisa kita bersama-sama bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Nah Pak Nakoy, hari ini sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi dari Up Radio mengangkat satu tema membangun jaringan persahabatan. Sahabat bagi kepompong Pak ya, akan indah pada waktunya. Ada prosesnya juga, and then juga paling susah itu kita kehilangan satu sahabat daripada kita punya satu musuh gitu ya Pak ya. Baik Pak Nakoy, kita akan ngobrol banyak hal tentu saja, dan yang sudah bergabung ini nampaknya happy banget dari Hong Kong ada. Selamat pagi, apa kabar teman-teman di Hong Kong? Dan juga ada yang sudah masuk ini lama nggak mendengarkan radio, senang sekali mendengarkan radio. Mudah-mudahan juga dalam mendengarkan ini kita banyak mendapatkan insight. Pak Nakoy, kita simak dulu Pak ya, ilustrasi dari Pak Nakoy membangun jaringan persahabatan. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Orang selalu mengeluh ketika dia sukses, kaya, berada, punya jabatan, orang banyak datang ke dia. Tapi ketika dia kemudian kehilangan semua, seringkali orang protes bahwa orang meninggalkan dia misalkan. Dan itu sebuah natural sebenarnya, sesuatu yang alami, sesuatu yang fitri, sesuatu yang ya itu memang sudah sering terjadi. Sahabat-sahabat Upmania yang great, salah satu tips dari saya agar kita bisa menambah networking adalah yang pertama, dan sangat sederhana, adalah jadilah pribadi yang rendah hati. Saya pasti lebih senang kepada teman-teman saya yang rendah hati dibandingkan teman-teman yang sombong. Begitu juga teman-teman Anda ataupun Anda lebih senang kepada sahabat-sahabat yang rendah hati dibandingkan sahabat-sahabat yang sombong. Nah, teman-teman yang rendah hati ini selalu menyenangkan teman-temannya sekitarnya, sehingga kemudian networknya semakin banyak, semakin mudah sekali. Orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, yang juga memiliki bahasa tubuh yang sangat respect kepada orang lain. Jadi rendah hati salah satu pola, cara bagaimana kita menjadi dan membangun jaringan persahabatan yang sangat luas.
Akhirnya lama-lama kita, apalagi Anda punya kemampuan pintar misalkan, atau profesional, atau populer, tapi Anda sangat rendah hati, wah itu sudah nilai plus sekali, sahabat-sahabat yang great. Akan banyak teman-teman yang ingin menjadi sahabat-sahabat Anda nantinya. Yang kedua, sahabat-sahabat yang great, selain rendah hati adalah untuk membangun jaringan persahabatan, maka kita harus berkontribusi terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat kita. Jadi jangan sekebalikannya, kita kemudian menuntut mereka memberikan sesuatu kepada kita. Jadi misalkan Anda sebagai seseorang yang baru datang ke satu daerah atau satu komplek, satu lingkungan baru, maka salah satu cara membuat networking adalah Anda membuat kontribusi kepada masyarakat di sana, sekitar sana. Apakah itu membuat, kalau misalkan masyarakatnya membuat sebuah pengajian atau membuat sebuah event yang manfaatnya ini membuat masyarakat sekitar ada. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka Anda akan memperluas networking jaringan. Jadi fokus pada kontribusi. Kira-kira apa yang bisa saya berikan buat komunitas baru saya ini dan sebagainya. Saya masih ingat dulu waktu saya pertama kali pindah ke daerah Serpong BSD dari Jakarta, kemudian masuk ke sebuah komunitas baru dan belum banyak yang mengenal. Apa yang saya lakukan? Saya membuat kontribusi nyata buat masyarakat, melakukan sebuah pengajian takbir akbar dan mengundang salah satu dai yang sangat populer. Ternyata dia juga sahabat saya, almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Dan UJ datang ke tempat di mana saya tinggal itu, dan akhirnya orang pada tahu. Dan saya punya networking akhirnya bertambah luas, dari mulai wali kota, camat, dan sebagainya. Itu salah satu cara kita membangun jaringan-jaringan persahabatan. Dan itu semua saya rasa bisa melakukannya, Anda, kita semua. Jadi rubahlah, jangan sampai berpikirnya adalah saya bisa dapatkan apa sahabat-sahabat yang green. Namun sebaliknya, kira-kira saya bisa memberikan apa buat komunitas ini, buat bagian di sini gitu. Dan kalau Anda setelah berpikir apa yang bisa Anda kontribusikan, maka network kita akan bertambah secara automatically. Secara automatically akhirnya Anda pun seperti tadi, seperti sebuah pohon yang semakin tinggi sehingga banyak orang yang bisa melihat keberadaan Anda. Tapi kalau pohonnya kemudian nggak pernah naik tinggi, akhirnya keberadaan kita nggak pernah dilihat, sahabat-sahabat Mania yang great. Saya Nanang Qasim Yusuf, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, itu tadi bagaimana keyword membangun sebuah jaringan persahabatan. Emangnya pasar ya Pak, narik retribusi bukan kontribusi? Satu, rendah hati, dan yang kedua adalah kontribusi. Biasanya suka begitu ya Pak, berteman, kira-kira saya kalau berteman dengan dia dapat apa ya? Itu menjadi salah satu kalkulasi yang sebetulnya akan membuat kita sendiri menjadi orang yang terkucilkan. Ya, akhirnya nggak dapat makna ya, nggak dapat meaning dan persahabatan. Ya kan teman-teman juga udah belajar kan, ada kadang-kadang persahabatan yang singkat gitu ya, kayak lagu cinta satu malam gitu ya, sahabat cuma satu hari gitu ya. Tapi ada sahabat yang begitu lama ya, karena betul-betul kita juga menghargai dia juga kan. Dan itu butuh latihan, memang butuh proses ya. Saya juga punya tim Mbak Santi yang sebelum Seven Awareness ada 13 lalu sudah bergabung, sampai sekarang masih bergabung juga dan ya masih bersama-sama juga ya, dan senang ya punya sahabat tuh ya kayak teman-teman. Nah memang problem dari persahabatan itu kalau kita kemudian ya menjadikan persahabatan untuk kepentingan sesaat kita gitu Mbak, dan ini akan suka nggak suka pasti akan ketahuan dan akan hilang gitu. Persahabatan akan pudar dan kemudian ya kita akan dikenal, apalagi media sosial sekarang ini ya, akan kita melakukan di satu daerah, satu pihak, satu komunitas, maka akan tersebar dengan cepat ke komunitas lainnya. Dan kita udah nggak punya harga diri lagi. Kalau sudah nggak punya harga diri ya nggak ada nilainya akhirnya Mas. Ketika nggak ada nilai, kita udah nggak dipercaya. Ketika nggak dipercaya, akhirnya nggak ada yang bisa berkolaborasi kan. Jadi ini sangat kalau kemudian ya persahabatan yang sangat indah kemudian gak dirawat gitu ya. Saya sering gitu ya buat satu simulasi di pelatihan tentang tes kepekaan sahabat gitu, bahwa kadang-kadang ada orang yang dia selalu
ya membuat persahabatan baru, tapi nggak dirawat persahabatan itu, Mas Santi. Jadi kalau Oh, network bagus ya, tapi kemudian nggak dirawat, nggak dijaga, ya, iya iya dan benar-benar. itu banyak banget, tapi hampir nggak ada yang dekat, nggak ada yang Mhm. dekat. Sama dengan nggak terlalu penting juga, misalnya kita punya banyak teman di Facebook atau media sosial, tapi nggak ada teman sejatinya gitu. Dia ada Mhm. teman yang yang kita kenal gitu ya. Iya Jadi iya. nggak banyak, tapi kemudian Anda sering berinteraksi gitu. Berinteraksi, kemudian ya sama dengan situasi yang di dunia nyata kan gitu. Mhm. Karena Mhm. ada kalimat bahwa jika Anda nggak punya networking, Anda nggak bisa walking gitu. Jadi kita nggak bisa walking karena kita nggak punya networking. Tidak punya Nah, networking, jadi tidak bisa working. Oke. seorang leaders itu memang bisa kekuatannya di networking. Dia bisa Mhm. dia bisa ya dia tahu, orang itu tahu siapa dia juga bangun network yang begitu bagus dan sebagainya gitu. Iya. Pak Nakoy, apakah chemistry artinya alam ini juga akan mengiring kita pada frekuensi yang sama seorang persahabat dalam persahabatan itu, Pak? Dalam proses mungkin iya ya Pak, ketemu banyak orang. Tadi kalau Pak Nakoy menyampaikan banyak kita ketemu dan kenalannya banyak, tapi hanya sebatas kenalan saja, tidak sampai sejati bersahabat. Nah ini apakah ada Pak apa ya semesta mendukung juga Pak konsep-konsep dari sama visi, kemudian juga sama-sama untuk berkontribusi, begitu Pak? Ya, sebenarnya interaksi yang sering juga bisa menimbulkan chemistry itu, Mas Santi. Ya. Mhm. Di Second War, nah, saya tuliskan suatu hari ada dua panglima perang yang sama-sama pinter, sama-sama hebat, sama-sama ahli pedang, tiba-tiba satu lawan satu gitu, berantem perang, ya berdua itu duel, dan nggak ada yang kalah kan, sama-sama hebat, Mas Santi. Ya. Akhirnya dua-duanya capek, ngobrol ya, udahlah, kita nggak usah lanjutin cerita soal keluarga, akhirnya malah temanan. Jadi salah satu ruh dalam persahabatan adalah komunikasi. Nah, kita Betul. komunikasi seperti apa? Apakah komunikasi yang agresif, permisif, atau asertif gitu ya? Ada banyak komunikasi yang sifatnya kita kebanyakan jeda orang atau instruksi ke teman, itu kan orang juga nggak nyaman. Ada komunikasi yang kita turuni, kelihatan selalu memelas, kelihatan selalu pengennya dikasihani terus. Lama-lama teman juga nggak terlalu happy kan. Atau ada juga komunikasi yang kita merasa kayak paling sombong di antara teman-teman lain dengan kekuatan materi, kekuatan jabatan, pekerjaan kita lebih bagus lagi, akhirnya ya nggak terlalu dekat. Kayak misalnya kita reunian, ada teman yang dia sudah jadi pejabat gitu Mas Santi, ketika datang pun ada yang mendekat, ada yang malah menjauh karena merasa dia teman saya tapi sudah beda coupling ya, beda cluster gitu ya. Beda kufu. Kumpul lagi. Jadi, Strata ya, beda strata ya Pak ya. dan itu sebenarnya natural ya. Tapi kalau temannya dia yang pejabat ini kemudian masih dia melepaskan jubah-jubahnya itu dan dia masih mau merangkul temannya, itu betul-betul bernilai banget. Nilai plusnya tuh udah keren. Malah jadi omongan di dapur rumahnya bahwa ya saya punya teman yang luar biasa. Saya mungkin ingin sharing satu film ya Mbak Santi tentang ini, filmnya bukan film nyata ya. Itu judulnya adalah Bilu Barber. Bilu Barber itu jadi pemainnya Shah Rukh Khan dengan temannya jadi tukang cukur. Nah itu yang sangat, yang di ending terakhir itu betul saya nonton juga ikut. Oh ya, persahabatan itu dahsyat banget. Jadi pada saat dia mengatakan ke tetangga-tetangganya bahwa bintang besar itu teman saya waktu SD, orang kan menghina dia, mana mungkin dan sebagainya. Tapi ketika yang benar ternyata sampai sekolah pun diberikan gratis kepada dia. Tiba-tiba sampai hari hanya mau selesai, yang namanya aktor ini nggak pernah datang ke rumah dia, maka langsung divonis bahwa dia bohong, dibully lah dia.
Dan pada saat di sekolah sedang memberikan sambutan, ratusan ribuan orang datang, dia bilang kayak gini, kata-katanya bahwa waktu aku kecil, aku itu sangat miskin. Dan kalian ada adik-adik ini bersyukur. Karena waktu aku kecil, aku nggak punya uang untuk potong rambut. Temanku memberikan uang untuk aku. Dan aku waktu itu nggak juga berani nonton film, tapi temanku memberikan uang, ambil dari ayahnya, aku beli tiket gitu. Dan kata teman-temanku, dia pindah ke kampung ini. Maka aku syuting di sini gitu. Tapi ternyata aku nggak menemukan dia. Dan sepanjang hari aku mendengar orang memanggil namaku. Tapi setiap hari aku memanggil nama dia. Dan dia nggak pernah aku temui. Dan wah, itu luar biasa. Jadi dia tuh kemudian datang ke sawah, ke rumah di sawah. Kemudian dia datang, dan temannya yang jadi tukang cukur ini mengatakan, ya kamu terlalu cepat jadi orang hebat gitu. Kata dia, lu begitu luar biasa ya, persahabatan itu kemudian nama besar, ketenaran itu seperti hilang, karena dia masih punya nilai-nilai berharga ketika masa kecil itu. Dan itu nggak pernah hilang. Ternyata aktor sebesar itu kemudian pada saat masih miskin pun ingat siapa yang memberikan, yang ngasih uang untuk gunting rambut, siapa yang ngasih tiket gratis nonton. Dan itu ribuan orang memanggil namaku, tapi aku memanggil nama dia. Jadi nggak pernah aku temui. Seandainya juga memudahkan dia, dan nanti bertemu. Jadi nilai persahabatan yang sangat Luar biasa. jelas gitu ya. Jadi ternyata persahabatan kemudian tadi yang dibahas tadi, fokus kepada kontribusi, saya bisa memberikan apa kepada teman saya, ini akan dikenang melewati waktu-waktu yang begitu panjang. Tapi kalau kemudian betul saya masuk ke organisasi itu, saya masuk ke komunitas itu, dapatnya apa ya? Ya. Biasanya nggak lama. Dapat sih, dia akan, ketika dia dapetin sesuatu yang dia dapetin, dia akan ditinggal juga. Dia atau dia pasti ditinggal karena orang tahu dia motifnya itu. Gitu. Iya, betul. Nah, ya kemudian ketulusan itu akan menjadi harta termahal dalam persahabatan, dan itu networking itu luar biasa mahal sekali ya. Kalau Anda sekarang punya network, Anda punya jaringan yang begitu masif, Anda punya network yang begitu bagus, sekarang menjadi aset yang disebut dengan big data gitu maksudnya. Big data. Yeah. Jadi salah satu yang dikejar oleh korporasi adalah data-data itu. Mungkin teman-teman sering nggak ditelepon oleh orang nggak jelas, nelfon tentu, kok bisa tahu nomor telepon saya gitu kan? Itu kan data-data, Anda data yang mungkin tersebar kemana kita nggak tahu, mungkin isi di mana data tersebar. Jadi itu yang luar biasa, dan insya Allah menjadi lompatan untuk keberkahan. Iya, jadi yang harus kita gali adalah dalam sebuah jaringan persahabatan adalah value-nya, ya Pak Nakoy ya, agar itu memiliki sesuatu yang memang berjangka panjang. Ada Nahnu Muslihun yang sudah mengirimkan nomor WhatsApp-nya. Selamat pagi Pak Nakoy dan juga Mbak Santi. Menurut saya persahabatan atau jaringan kekawanan dan juga lain sebagainya yang disebut dengan pertemanan itu kuncinya ada di kepercayaan, Pak. Ketika satu dengan yang lainnya merasa dimanfaatkan, maka pupuslah sudah persahabatan. Dan yang ingin saya tanyakan ke Pak Nakoy, bagaimana jika kita dihianati oleh sahabat kita sendiri? Terima kasih. Ya, thank you Pak. Di 21 Days with Transhuman, hanya satu adalah forgive and forget. Belajar memaafkan. Forgive and forget, oke. Dan gak mudah. Trust me, believe me. Ya, saya juga pernah, ya saya sering lah. Teman saya modalin bisnis, saya kasih tempat ruko, kemudian tiba-tiba menghilang, uangnya nggak balik, itu udah sering juga kayak gitu kan, contoh yang real ya. Apa yang saya lakukan ya, saya belajar memaafkan dan melupakan kejadian itu, sehingga ketika ketemu dia saya masih bisa menyapa dia, walaupun kenyataannya dia tadi ketemu saya tapi kan saya kan akhirnya ya tetap tidak menyimpan luka batin yang membuat saya akhirnya kehilangan satu teman. Mungkin dia butuh itu agar dia berani bertemu dengan saya. Tapi kalau kemudian saya simpan itu,
sakit banget memang ya. Apalagi ya anak-anak milenial ya, semuanya kemudian malah di belakang itu dia dan sebagainya ya. Dalam bisnis seringkali kita gitu ya, teman baik, teman dipercaya, bahkan saya punya alumni yang ditikung, dizalimi, dihianati temannya hampir 4 miliar. Dan mesin ke hukum, saya bilang ke dia, mengutip dari buku saya, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa membalas dendam, tapi memilih. Jadi nanya ke saya, terus kalau sama maafin dia yang bayar utang saya siapa? Kayak gitu ke saya. Ya, dia bilang ya kita lihat pemilik rezeki lah yang akan membayar. Dan tiba-tiba nggak nyampe 1 tahun dapat proyek yang melebihi utang atau yang didolimi oleh temannya. Jadi teman-teman yang great ya, kalau kita apalagi orang nggak kenal aja kita benci sakit, apalagi teman baik, sahabat karib disimpan di hati, itu tuh saraf kita kayak ditarik 60 down misalnya. Jadi saraf kita tuh produktif karena ditarik oleh aktivitas hati yang melelahkan. Itu nggak mudah ya, menyimpan luka, apalagi menyimpan pengalaman masa lalu, terutama sahabat dekat itu ya, hanya membuat kita banyak kehilangan momen ya. Bahkan yang paling unik, jangan rezeki kita juga seringkali terbuka dari orang-orang yang kita benci. Kalau kita maafin, menjadi peluang bisnis, peluang kerjasama. Tapi trust me, latihan, saya juga menyampaikan dalam buku saya, berlatih memaafkan selama 21 hari. Dan ada yang berhasil, ada yang gagal, gitu kan? Baik Pak Nakoy, ini sudah menjadi satu pencerahan bagi Nahnu barangkali ya. Forget and forgive, lupakan dan berikan maaf. Tadi salah satu dari persahabatan itu kan berkontribusi ya Pak ya. Bagaimana kontribusi ini adalah memberikan maaf and then juga tetap rendah hati. Lupakan saja. Orang bilang kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain lupakan, tapi kalau kita dijahatin sama orang lain justru lupakan. Pak Nakoy, terima kasih banyak untuk hari ini. Waktu yang sangat sedikit ini ternyata sudah mendapat satu pertanyaan bagus juga dari Apmeni ya. Mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan pencerahan dalam awareness membangun jaringan persahabatan. Kita ketemu lagi insya Allah Jumat depan ya Pak Nakoy ya, dengan tema yang lain tentu saja. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan Pak. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Mini Station.